Selamat datang di channel Natalius Nata. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi tentang gambaran panduan penyusunan penilaian portofolio UKM PPG tahun 2022. Nanti di dalam video ini saya akan membagikan apa saja kriteria dalam portofolio itu dan apa saja jenis-jenis portofolio yang bisa kita siapkan dan berapa angka kredit dari setiap portofolio yang ada. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk mendukung channel saya ini dengan memberikan subscribe, like, komentar, dan bagikan video ini ya. Berdasarkan buku panduan penyusunan dan penilaian portofolio yang dipakai oleh Panitia Nasional pada tahun 2021, ya. Jadi di sini saya masih menggunakan referensi yang tahun 2021 karena yang tahun 2022 itu belum keluar ya, sobat-sobat guru semua. Tapi kemungkinan besar tidak akan jauh berbeda dengan di tahun yang sebelumnya. Nah, pahami dulu oleh sobat-sobat guru semua bahwa pengumpulan portofolio itu memang ada interval waktu, ya. Untuk yang PPG Daljab itu diminta yang 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Jadi portofolio yang bisa digunakan untuk dikumpulkan itu adalah yang 3 tahun terakhir. Ini berbeda dengan mahasiswa PPG yang prajab, ini diminta yang 1 tahun terakhir. Kemudian 4 komponen utama portofolio. Jadi ini adalah 4 jenis portofolio yang utama yang bisa disiapkan untuk dikumpulkan dalam PPG tahun ini ya. Ada melaksanakan penelitian dan publikasi, melakukan refleksi diri, mencari informasi dan pengetahuan baru, dan menghasilkan inovasi. Ini yang utama. Nah, selain keempat ini juga diberikan kepada mahasiswa PPG untuk bisa juga mengumpulkan komponen tambahan portofolio yang berupa satu, berprestasi melalui kompetensi, yang kedua berbentuk melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Nah, seperti apa bentuk dari komponen utama dan komponen tambahan ini? Langsung saja kita melihat. Nah, yang pertama ini adalah rubrik karya penelitian dan publikasi. Nah, ini bisa berbentuk publikasi di jurnal internasional, ini poinnya 3. Kemudian publikasi jurnal nasional S1 dan S2 itu berbentuk 2,5. Kemudian publikasi di jurnal ada EISN dan DOI itu skornya 2. Jurnal nasional itu skornya 1,5. Laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah itu poinnya 1. Kemudian laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan itu poinnya 0,5. Kemudian karya ilmiah ya, best practice di jurnal atau proceeding internasional itu poinnya 3. Kemudian karya ilmiah best practice di jurnal atau proceeding nasional itu poinnya 2,5. Kemudian karya ilmiah best practice di jurnal proceeding di provinsi itu poinnya 2. Kemudian tulisan karya ilmiah populer di masa media nasional poinnya 1,5. Dan karya tulis ilmiah populer di mass media provinsi, kabupaten, baik dalam web resmi maupun bukan blog itu poinnya 1,0. Nah, ini yang pertama ya, jenis-jenisnya dan skornya. Kemudian yang kedua ada portofolio yang berbentuk rubrik refleksi diri. Contohnya di sini adalah melaksanakan refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, asesmen pembelajaran 1 semester minimal 1 kali. Ini poinnya 0,5 dan melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian 0,5. Melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi juga poinnya 0,5. Sobat-sobat guru semua, jangan menganggap poin yang 0,5 atau yang sekecil apapun itu tidak penting ya, karena nanti kalau digabungkan juga akan berdampak pada penambahan poin yang ada. Selanjutnya, ini adalah rubrik pencarian informasi baru yang berkaitan dengan diklat dan fungsional dan teknis. Nah, ini maksudnya sobat-sobat guru semua, ini maksudnya adalah jumlah jam dari kegiatan yang kita ikuti ya. Atau biasanya di dalam sebuah sertifikat itu atau piagam itu
tercantum jumlah jam pelajaran dari kegiatan yang kita ikuti. Nah, ini rentangnya ya. Kalau lebih dari 960 jam, itu skornya 15. Kalau yang 641 sampai 960, poinnya 9. 481 sampai 640, poinnya 6. 181 sampai dengan 480, poinnya 3. Dan 81 sampai 180 itu poinnya 2. Nah, sedangkan yang 30 jam sampai dengan 80 jam kegiatannya itu hanya 1 skor saja. Kemudian juga ada paket kegiatan guru. Paket kegiatan guru, misalnya ini paket pengembangan kurikulum, paket penyusunan modul, dan lain-lain. Satu paket itu yang dilakukan minimal 3 jam pertemuan atau 60 menit. Nah, satu paket yang ada itu poinnya 0,35. Kemudian di sini adalah kegiatan kolektif guru, ya. Dalam hal ini adalah bisa berbentuk lokakarya, seminar, dan konferensi. Nah, di sini sudah terbagi menjadi 6 ya. Ada yang internasional, regional, nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, maupun tingkat sekolah dan gugus. Nah, untuk skornya sendiri itu sudah dibedakan. Kalau menjadi pembicara atau narasumber itu skornya ada di sini ya, sobat-sobat guru semua. Sedangkan ini adalah skor jika kita mengikuti kegiatan kolektif guru berupa lokakarya, seminar, dan konferensi itu sebagai peserta saja, atau sebagai panitia, atau sebagai moderator. Ini poinnya di sini ya, jadi agak sedikit lebih kecil. Kemudian ini ada rubrik karya inovasi yang masih nomor 1 ya. Nah, ini adalah jika kita pernah menulis buku teks yang lolos penilaian Kemendikbud. Nah, ini poinnya 6. Jika kita pernah menulis buku teks yang diterbitkan penerbit, ya, atau penerbitnya sudah ber-ISBN, itu poinnya 3. Kita pernah menghasilkan buku teks yang diterbitkan penerbit, atau penerbitnya itu belum ber-ISBN, itu poinnya 1. Kemudian kita juga pernah menghasilkan buku teks yang dicetak sendiri, itu skornya hanya 0,5. Dan jika kita pernah menghasilkan modul atau LKPD minimal 1 semester yang pernah digunakan nasional, skornya 2,0. Kemudian hasil yang berupa modul LKPD minimal 1 semester yang digunakan provinsi, kabupaten, dan kecamatan itu 1,0. Dan modul LKPD minimal 1 semester yang digunakan di sekolah, skornya hanya 0,5. Nah, kemudian ada jenis rubrik karya inovasi yang kedua. Ya, ini ada buku dalam bidang pendidikan yang diterbitkan dengan ber-ISBN 3. Kemudian yang ini buku dalam bidang pendidikan tapi diterbitkan yang belum ber-ISBN hanya 1. Buku dalam bidang pendidikan yang dicetak sendiri 0,5. Buku hasil karya terjemahan poinnya 1. Buku pedoman guru 1,5. Kemudian book caper atau bunga rampai itu 1,5. Kemudian juga masih sama, book caper bunga rampai tapi belum ber-ISBN itu 1,0, dan book caper atau bunga rampai belum ber-ISBN diterbitkan sendiri itu 0,5. Kemudian juga masih ada di sini ada yang rubrik karya inovasi yang jenis ketiga. Dengan jenisnya ini karya teknologi kompleks, karya teknologi sederhana, karya seni olahraga kompleks, karya seni olahraga yang sederhana, alat peraga kompleks, kemudian alat peraga sederhana, karya praktikum kompleks, karya praktikum sederhana, dan ini kita sebagai anggota tim misalnya yang bagiannya itu penyusunan standar, pedoman soal, dan sejenisnya tingkat nasional dan provinsi. Sedangkan ini adalah skor dari masing-masing rubrik karya inovasinya. Kemudian di sini karya teknologi yang kompleks. Nah, juga perlu diingat ya sobat-sobat guru semua, mungkin kita juga pernah menghasilkan yang seperti ini. Yang pertama itu satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan model, metodologi, evaluasi, pembelajaran, manajemen, olahraga yang telah divideokan dengan durasi kumulatif minimal 60 menit.
Kemudian yang kedua, satu karya berupa hasil eksperimen, sains, teknologi dimanfaatkan di masyarakat minimal di tingkat kelurahan. Kemudian satu karya berupa program aplikasi komputer dan dimanfaatkan di masyarakat minimal di tingkat kelurahan. Kemudian satu karya berupa alat atau mesin serbaguna dimanfaatkan di masyarakat minimal di tingkat kelurahan. Kemudian juga diminta juga kalau ada ya karya teknologi yang sederhana. Nah, ini yang pertama, satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan model atau metodologi evaluasi pembelajaran manajemen olahraga yang telah divideokan dengan durasi kumulatif minimal 30 menit. Satu karya berupa hasil eksperimen sains atau teknologi dimanfaatkan di tingkat sekolah. Kemudian juga bisa berupa satu karya program aplikasi komputer untuk pendidikan dan dimanfaatkan di tingkat sekolah. Dan yang berikutnya, satu karya berupa alat atau mesin dimanfaatkan di tingkat sekolah. Ya. Kemudian ini, mungkin sobat-sobat guru semua juga pernah mengikuti sebuah kompetensi dan pernah menjadi juara. Dan dibuktikan dengan adanya piagam ataupun sertifikat. Ini juga bisa kita kumpulkan ya, sobat-sobat guru semua. Nah, di sini bayangkan yang pertama kita pernah mengikuti kompetensi yang internasional. Dengan hasilnya ini 1-5, skornya 3. Pernah mengikuti kompetensi yang internasional hanya sebagai finalis saja, itu skornya 2. Pernah mengikuti kompetensi nasional yang dengan hasil juara 1-5, skornya 2. Pernah mengikuti kompetensi nasional hanya sebagai finalis, skornya 1. Kemudian kita juga pernah mengikuti kompetensi perlombaan tingkat yang provinsi dengan juara 1 sampai dengan juara 5, itu skornya 2, skornya 1. Dan pernah mengikuti kompetensi tingkat kabupaten, kecamatan atau gugus dan pernah mendapat juara 1 sampai 5, itu skornya 0,5. Dan kita juga pernah mengikuti kompetensi tingkat atau kecamatan gugus juara 1 sampai 5, itu skornya 0,3. Jadi apapun yang pernah kita ikuti dalam sebuah kejuaraan atau kompetensi, jika dibuktikan dengan sertifikat atau piagam, itu sudah termasuk dalam portofolio. Nah, kemudian di sini ada pengabdian kita di dalam masyarakat. Ini juga bentuk portofolio yang mungkin sudah pernah diikuti atau dilakukan oleh sobat-sobat guru semua. Di sini yang pertama adalah kita berperan aktif. Di sini yang pertama mungkin kepanitiaan internasional sebagai ketua, skornya 3. Sebagai kepanitiaan internasional selain ketua, skornya 2. Kemudian pernah terlibat dalam kegiatan kepanitiaan nasional sebagai ketua, skornya 2. Kemudian kepanitiaan nasional selain ketua, skornya 1. Kemudian kita pernah terlibat dalam kepanitiaan tingkat provinsi sebagai ketua, skornya 1. Kemudian yang tingkat provinsi selain ketua itu skornya 0,5. Dan pernah di tingkat kabupaten sebagai ketua itu skornya 0,5. Bahkan di sini sobat-sobat guru semua, kita juga yang pernah berperan dalam kepanitiaan tingkat kabupaten, tapi selain ketua itu skornya 0,3. Dan di sini juga kita pernah berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolah, kecamatan atau desa, mungkin pernah menjadi ketua panitianya, itu skornya 0,3. Kemudian berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolah, kecamatan atau desa, kita memang bukan sebagai ketua panitia, hanya sebagai anggota, itu skornya 0,2. Jadi di sini sobat-sobat guru semua, jika pernah diaktifkan atau dilibatkan dalam kepanitiaan, misalnya upacara panitia 17-an atau perlombaan turnamen dan sebagainya, kita pernah dilibatkan, maka itu sudah menjadi sebuah portofolio walaupun dengan skornya yang sangat kecil ya. Nah, kemudian di sini ada batasan skor dari tiap komponen. Nah, karena tadi sudah disampaikan ada 4 jenis portofolio. Yang hitam ini adalah yang utama ya. Dengan skor maksimumnya itu ada yang 4, 3, 3, dan 4. Sedangkan ini adalah yang komponen tambahan tadi. Nah, kemudian sobat-sobat guru semua, penghitungan untuk setiap skor dalam portofolio itu, ini ada rumusnya ya. Nah, tapi ini biasanya adalah menjadi tanggung jawab dari panitia itu sendiri.
Oke, sobat-sobat guru semua, itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat.